Orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah terpelihara dari dosa dan maksiat. Maka kalau mau lepas dari masalah, perbaiki sholat kita. Tidak ada alasan bagi kita tidak sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Tuan-tuan yang saya hormati, ketika Allah perintah puasa, Allah tidak berpuasa. Ketika Allah perintah sholat, Allah tidak sholat. Ketika Allah perintah haji, Allah pun tidak bayar haji, menunaikan haji. Tapi ketika Allah perintahkan kita salawat, dengar firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Nabi menjelaskan, sepelit-pelit umatku di antara kalian apabila dia dengar namaku disebut dan dia tidak bersalawat kepadaku. Itulah orang pelit. Maka ketika tuan-tuan, ibu bapak mendengar Nabi Muhammad, lanjutkan sallallahu alaihi wasallam. Dan kehebatan salawat itu diantaranya doa cepat makbul. Doa cepat. Maka ketika tuan-tuan, ibu, silahkan kau bayangkan siapa yang kamu suka sambil kau iringi salawat sebanyak-banyaknya. Biasakan wudhu. Apa keutamaan orang wudhu? Satu, orang yang selalu ada wudhunya dicintai Allah. Dengar firman Allah, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutattakhirin. Dicintai oleh Allah. Coba, dicintai saja sama Prabowo sudah senang kita, Pak. Ya kan? Apalagi dicintai Allah. Kalau mau dicintai Allah gampang, Bu. Tidak perlu ke tanah suci. Biasakan selalu ada wudhu. Dua, orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah terpelihara dari dosa dan maksiat. Kok bisa? Coba lihat, Pak. Saya enggak tahu kalau Bapak. Saya kalau ada wudhu, enggak mau saya jabat tangan sama perempuan. Kenapa? Tapi kalau tidak ada wudhu, saya yang nyosor. Orang yang ada wudhunya, suami istri aja, jangan, engkau jenikku. Begitu Bapak saya. Jangan, ada wudhu saya. Padahal istrinya tuh. Jadi orang yang selalu ada wudhunya terpelihara dari dosa. Yang ketiga, orang yang selalu ada wudhunya, nanti di padang mahsyar bercahaya wajahnya. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud, kata Allah. Mereka nanti di akhirat bercahaya wajahnya akibat wudhu. Orang yang selalu ada wudhunya karena dicintai Allah, apa saja dia minta pasti dikasih. Bapak-bapak nih, berapa banyak kita surga karena tidak ada dosa. Tidak ada isinya surga kecuali Muhammad SAW. Mana ada orang tidak ada dosanya, Pak? Maka siapa orang baik? Mereka yang bertobat. Dan hebatnya kalau bertobat, apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Beramal, Pak. Ajal ini alhamdulillah Allah kasih kita usia pensiun. Malah lebih 70 tahun. Alhamdulillah. Cara bersyukurnya beramal-amal soleh. Sholat tahajud, sholat taubat. Nah, pertanyaan, bagaimana salat taubat, Ustaz? Bagaimana bertobat? Kalau kita muslim, bertobatnya satu, memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak hafal itu, Ustaz, terlalu panjang. Kan la ilaha, tiada Tuhan illa kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau Allah. Ini sesungguhnya saya kuntum menzalimi diri saya sendiri. Jadi kalau Bapak berdosa bukan Allah yang rugi. Kalau Bapak beramal bukan Allah yang untung. Siapa? Kita. Maka saya sampaikan kepada keluarga saya, istri saya terutama, saya bilang gini. Sejak saya menikah, ini pegang. Siapa berbuat baik, dia dapat pahala. Siapa tidak berbuat, nol. Tidak dapat dosa, tidak dapat amal. Siapa berbuat salah, dia dapat hukumannya. Makna halal bihalal. Menghalalkan yang tadinya tidak halal. Dan lawan halal bihalal, dendam. Berhalal bihalal ini bahasa Arab yang hanya ada di Indonesia. Tradisinya hanya ada di Indonesia.
adik-adik besok-besok kamu ke Arab cari bahasa Arab halal bihalal. Tidak ada itu. Kenapa? Ini halal bihalal bahasa Arab versi Indonesia. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kalau sudah meninggal seorang ibu, maka tidak bisa lagi kita melayaninya kecuali dengan 3 cara. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kalau sudah meninggal seorang ibu, maka tidak bisa lagi kita melayaninya kecuali dengan 3 cara. Ini didengar buat anak-anaknya Ibu Haja Maimunah. Kalau masih mau berbuat baik kepada ibu, masih ada jalannya. Apa jalannya itu? Yang pertama, mendoakan. Doa buat orang yang sudah meninggal tidak panjang ibu. Minimal 4 perkara yang kita minta. Ya Allah, ampuni dosanya. 2, terima amalnya. 3, lipat gandakan kebaikannya. 4, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Harapkan minimal kalau selesai sholat, nah doakan orang tuanya. Apa doanya? Paling tidak kirimkan Fatihah. Kan biasa itu kalau kita jalan-jalan kan adalah kebaikan di sisinya. Coba. Yang kedua kebaikannya kalau orang sakit dulu sampai bertobat ibu. Astagfirullah. Astagfirullah. 6 bulan sakit, pasti itu lebih selalu bertobat. Apalagi enaknya kalau sakit ibu. Anak tak sampai berbuat baik. Emparkan ko. Bilang, anak-anak, nah. Kalau mau meninggal dalam keadaan Islam ibu, 1, jangan berteman dengan orang-orang jahat.